Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 dan 3 MUPEL IPA ya, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi hari ini kita tuh akan mencari apa pengaruhnya gaya terhadap gerak benda ya. Sekarang Bu Sherly akan membahas sedikit tentang percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, nanti anak-anak boleh di rumah ya berpraktek sendiri, yaitu menggunakan magnet, selembar kertas, dan sejumlah logam seperti paku, sekrup, peniti, atau lempengan logam lainnya. Nah, nanti ya anak-anak itu boleh praktek sendiri di rumah ya. Ini bisa dijelaskan saja. Nah, yang kedua, terus kalian tuh letakkan selembar kertasnya di atas meja, ya. Setelah itu kalian letakkan logamnya itu di atas kertasnya. Nah, kemudian di bawah kertasnya kalian letakkan magnetnya, ya. Kalian letakkan magnet dan coba kalian geser-geser magnetnya tersebut. Apakah magnet tersebut bisa menarik benda logam tersebut atau tidak? Nah, Bu Sherly sudah pernah mencoba. Jadi, karena kertas itu kan sifatnya tipis, nah ketika magnet itu Bu Sherly taruh di bawah kertas dan di atasnya Bu Sherly kasih benda logam, maka magnet itu akan menarik ketika kita geser ke kanan, ke kiri, ke samping itu magnet itu akan ikut menarik benda logam tersebut. Jadi benda logam tersebut mengikuti gerakan magnetnya ya. Ketika digeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu benda logamnya akan mengikuti akan mengikuti gerakan magnet tersebut. Jadi anak-anak kalau penasaran bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Yang pertama tadi Bu Sherly sudah memberitahu anak-anak tentang gerakan gaya magnet. Nah, sekarang kita akan mengamati pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak silakan buka buku halaman 75. Di sana menceritakan Rasti yang menaiki sepeda. Rasti mengayuh sepeda dari lambat menjadi cepat. Rasti mengayuh sepeda menggunakan gaya otot. Jadi, kita mengayuh sepeda itu menggunakan gaya otot. Dengan gaya otot, Rasti ya, gaya otot Rasti ya, kecepatan sepeda yang awalnya lambat bisa menjadi cepat karena Rasti mengayuhnya dari lambat juga menjadi cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan benda. Jadi gaya itu ketika Rasti pelan ya, gaya Rasti mengayuh pelan dan menjadi cepat, maka sepeda itu juga akan gayanya, gerak bendanya, gerak sepedanya itu juga dari pelan akan menjadi cepat ya. Itu adalah salah satu pengaruh gaya benda terhadap gerak. Nah, ini ada beberapa contoh lainnya. Yang pertama, ketika kalian itu menendang bola, berarti kalian itu akan memberikan gaya terhadap bola itu ya. Yang bola itu awalnya diam atau berhenti ya. Bola itu diam atau berhenti menjadi bergerak ketika ditendang. Jadi bola ya, bola itu yang awalnya diam ketika setelah kalian tendang itu akan bergerak. Jadi gaya yang kalian tendang menggunakan gaya otot tadi ya, gayanya gaya otot ya, menendang bola itu menggunakan gaya otot. Nah, ketika kalian menendang bolanya tadi akhirnya dari benda diam menjadi bergerak. Berarti pengaruh dari gaya tersebut adalah membuat benda diam menjadi bergerak. Lalu yang kedua, ketika kamu menangkap bola kasti yang dipukul temanmu, ya, bola kasti tersebut awalnya bergerak, kan dipukul, berarti bergerak melaju ke depan, lalu kalian tangkap, akhirnya bola itu berhenti. Maka pengaruh dari gaya tersebut adalah menjadikan benda yang bergerak menjadi berhenti. Lalu yang ketiga, ya, ketika kalian mengerem sepeda, ya, ketika kalian mengerem sepeda, ya, roda yang berputar berhenti karena adanya gaya gesek antara roda dan rem sepeda. Jadi, ketika kalian rem sepedanya, akhirnya kan sepeda yang bergerak itu menjadi berhenti. Lalu yang terakhir ada pengaruh gaya juga terlihat pada saat kalian melihat seorang kiper bola yang menghalau bola sehingga berubah arah. Jadi misalnya kalian menendang bola ke sisi kanan, ya.
supaya tidak gol, pastikan kiper akan menangkap atau menangkis bolanya ya. Nah, ketika kalian menendang bola ke kanan, si kiper menangkis ke arah kiri, maka arah bolanya itu berubah dari ke kanan ke kiri. Nah, itu adalah contoh karena adanya karena adanya gaya suatu benda itu berubah arah. Atau ketika kalian bermain menaiki sepeda atau sepeda motor, ketika kalian rubah ya, ketika kalian belokkan, maksudnya Bu Sherly, ketika kalian belokkan sepeda atau sepeda motor tersebut, maka dia akan mengikuti arah yang kalian belokkan seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh gaya yang bisa merubah arah suatu benda. Kesimpulan dari pengaruh gaya benda tadi ya. Yang pertama ya, gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Terus yang kedua, gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Terus yang ketiga, gaya dapat merubah benda bergerak menjadi berubah arah. Dan yang ketiga, karena adanya gaya, kecepatan benda itu dipengaruhi. Jadi karena adanya gaya bisa menambah kecepatan suatu benda. Seperti itu ya. Itu adalah kesimpulan dari pengaruh gaya terhadap gerak benda tadi. Nah, sekarang anak-anak buka latihan latihan halaman 76. Di situ ditanyakan apa sih itu? Apa sih pengaruhnya gaya terhadap gerak benda ya? Tadi Bu Sherly sudah jelaskan ya. Yang pertama ada 4 ya. Jadi di situ ada 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya merubah benda dia menjadi bergerak. Yang kedua, gaya merubah benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya merubah benda bergerak menjadi berubah arah. Dan yang terakhir, gaya bisa menambah kecepatan. Jadi itu adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda ya, diisi di tabel halaman 76 ya. Di kotakan itu anak-anak isi jawaban berikut ya. Ini sudah kita kerjakan tadi bersama-sama di Yum. Nah, pada subtema 2 tadi ya, tadi subtema 2 kalian telah mempelajari hubungan gaya dan gerak. Nah, apakah gaya dan gerak itu penting bagi kehidupan kalian? Nah, coba kalian renungkan dan beri alasannya atas hasil yang kalian. Nah, kita buka tabel halaman 121 ya. Nah, di situ ditanyakan ya, apakah penting gaya bagi kehidupan? Nah, gaya dan gerak penting bagi kehidupan kita karena ya, gaya dan gerak itu penting bagi kehidupan kita karena jika tidak ada gaya dan gerak kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu dipengaruhi gaya dan gerak. Jadi kita itu berpijak saja itu karena ada gaya ya. Kita bisa berdiri di atas tanah itu juga karena ada gaya. Terus gaya itu bisa mempengaruhi ke gerakan. Jadi penting sekali di kehidupan kita adanya gaya. Nah, tugas untuk anak-anakku sekalian ya, amatilah beberapa gambar yang ada di halaman 128. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada ya. Tugas dikumpulkan. Ini sudah Bu Sherly beri contoh. Nomor 1 itu ya, olahraga panahan menggunakan gaya pegas. Nah, hubungannya adalah ya, jelaskan hubungan antara gaya dan gerak dalam gaya. Hubungannya adalah karena adanya gaya pegas ya, hubungannya adalah karena adanya gaya pegas tersebut ya, maka mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Ketika kalian menarik panah tersebut, akhirnya panah tersebut bisa melesat ke depan ya. Karena panah itu kan pertamanya diam ya, menjadi bergerak karena adanya gaya tadi ya, karena adanya gaya yang ditimbulkan mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, anak-anak cukup mengerjakan nomor 2 ya. Silahkan dianalisis anak-anak sendiri ya. Itu pengaruhnya apa.
Alhamdulillah sudah selesai materi untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Akhir kata dari Bu Serly. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.